Jadi kalau misalkan lu quit cuman karena kayak atasan gue anjing gitu kan. Klien lu bisa 10 kali lipat lebih anjing daripada bos lu. Gue berapa kali partneran bisnis sama dia, selalu berantem. Selalu berantem gue sama dia. Ini orang emang bisanya cuma sendiri. Kreatif lead kita yang ngomong bahwa dia ditanya tuh, ini beneran bisa dieksekusi ya? Jawaban dia, ya justru kita ngasih kayak gini karena ini specialty kita. Dalam hati gue kayak, sejak kapan specialty kita kayak gini? Bisa aman aja kok Ci, gue bilang gue berangkat sendiri aman. Walaupun habis itu gue bingung, anjing gimana caranya. Ketika lu mengkomersilkan passion lu akan ngerasa ini gak passion lagi. Ya bisa tapi ya gini gitu. Tapi pulang gue kayak anjing gimana ya. Sebenarnya worth it gak sih untuk kita resign terus kita bikin bisnis? Oke teman-teman semua, Asik. ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Iya. Cuman kebetulan kita syutingnya sekarang udah buka puasa. Sudah buka puasa. Jadi mohon maaf kita kalau ada minum. Iya. Karena ini udah buka puasa gitu ya. Sekarang jam 7:30 malam. Awal kita mau take tadi cuman agak ini ya, kering ya. Iya, gue kan puasa nih. Jadi tadi mau jam 4 sore. Aduh ntar deh kita undur dulu gitu. Jadi sorry ya pada malam-malam. Iya. Oke, jadi intinya topik hari ini gue nggak berbasa-basi. Yes. Agak keluar sebenarnya dari kreatif bisnis sebenarnya. Tapi bukan keluar lah. Tapi ini bisa diaplikasikan ke semua orang sebenarnya. Iya. Kenapa sih gue bikin topik ini? Karena banyak komen-komen yang komentar tentang ini sebenarnya. Tapi gue sama Hansel seperti biasa akan nge-share apa yang kita alami aja ya soalnya. Sharing-sharing aja. Iya gitu. Jadi pengalaman ini berangkat dari apa yang kita alami gitu ya. Kurang lebih ada ya 8, 9, 10 poin lah gitu ya. Bisa nambah-nambah. Let's go. Judulnya adalah tentang sebenarnya worth it gak sih untuk kita resign terus kita bikin bisnis. Atau resign untuk freelance. Kan banyak tuh kadang-kadang kayak agency workers yang resign terus mau bikin bisnis sendiri kan. Kita pun ada di sini kan. Ada Mbak Vian, inget gak lo itu bikin F&B sekarang udah sukses juga. Nah kita pengen kupas tuh apakah itu beneran worth it dan kalaupun worth it apa yang harus dilakukan. Itu kayak gitu sih. Resign untuk bisnis. Kita akan bacain beberapa fakta ya. Fakta yang pertama itu adalah sebelum fakta yang pertama gue nanya Hansel dulu deh. Menurut lu pribadi ya. Misalkan lu kerja full time di suatu company gitu. Let's say lu gak kayak sekarang karirnya gitu loh. Terus lu resign untuk nge-pursue freelance journey lu sendiri. Menurut lu tuh worth it apa enggak buat lu deh? Kalau buat gue pribadi, sebenarnya ini gue pribadi atau menurut gue? Menurut lu deh, menurut lu. Menurut gue sebenarnya tergantung. Balik lagi ke background family biasanya. Oke, background family. Iya, background family. Maksud gue kalau memang tanggungan lu banyak. Misalnya udah kayak lu deh, udah punya anak. Pasti kan mikirnya jadi 2 kali, 3 kali. Bener banget sih. Gitu kan. Atau udah menikah tapi belum punya anak. Tapi kan pasti udah ada sesuatu tanggung jawab yang harus di-fulfill lah. Pasti kayak gitu. Tapi kalau dari gue pribadi sebenarnya gak masalah. Untuk lu berani resign dari full time job lu atau main job lu, lu entahkah itu lu bisnis atau lu freelance. Kalau memang apa yang mau lu tinggalkan itu lebih udah nggak terlalu worth it gitu menurut gue. Misalnya kayak udah misalnya untuk dulu gue tuh freelance banyak di Sabtu Minggu gitu. Banyak di Sabtu Minggu. Income untuk di freelance Sabtu Minggu gue udah lumayan nutupin nih. Oke. Daripada kerjaan di weekdays ya misalnya gitu. Ya gimana kalau lu terima sampai weekdays juga. Oke. Berarti itu pertimbangan lu ya. Gue akan kupas selebihnya nih karena ada beberapa. Oke misalnya gini, soal ada yang bilang udah lu pursue bikin bisnis aja segala macam, tapi kayak blindly aja gitu loh tapi ujung-ujungnya kayak ntar ujung-ujungnya nggak kuat terus ujung-ujungnya kerja lagi. Makanya lu sempat bilang sebenarnya kan bisnis itu nggak buat semua orang kan. Betul. Nah makanya gue di sini tujuannya adalah ngasih fakta itu supaya mungkin teman-teman yang nonton bisa ngerasa anjir apakah gue bisa nih. Kayak gitu kan. Yang penting menurut gue sih safety net lu harus terjaga ya. Betul. Nah safety net kita akan bahas abis ini juga. Hansel bakal lebih bahas lah karena dia juga dulu freelance kayak gitu kan. Sekarang business owner juga dan gak pernah kerja ya by the way ya. Iya gue gak pernah full time. Gak pernah ya. Gue sekali sebenarnya waktu itu sempet. Tapi gak yang full time banget sih gitu. Nah yang pertama adalah lu mikir kalau misalkan lu mau quit dari kerjaan lu harus punya plan yang super gokil kan. Nyatanya kalau menurut pengalaman kita, lu gak butuh plan sebenarnya. Bisnis plan maksudnya. Tapi lu butuh cadangan cash. Alasannya adalah karena lu gak akan langsung make money gitu loh di day one. Ya gak sih? Jadi intinya harus ada cadangan cash itu. Karena ketika lu resign,
Itu kan yang tadi lu dapat stable income, sekarang kayak nggak stabil kan. Kadang ada, kadang nggak. Jadi ya menurut gua harus ada cadangan cashnya, karena kalau bisnis plan itu akan berubah juga, ya kan. Gini deh, gua nanya lu, apakah bisnis plan kita punya bisnis plan dan apakah kita stick sama bisnis plan itu? Enggak kan sebenarnya. Kita benar-benar nggak punya bisnis plan sih awalnya. Iya. Kalau menurut lu berapa sih kayak cadangan tunai nih yang lo harus kantongin untuk ngemodalin, oke deh kan gue keluar dari kantor gue, tapi gue harus punya buffer duit nih. Berapa lama tuh buffernya dan alasannya kenapa gitu? Mungkin yang pertama pasti seharusnya bukan, nggak mungkin lu quit tapi lu belum ada kerjaan freelance atau bisnisnya, maksudnya bisnisnya belum jalan sama sekali ya. Kalau gue ngomong kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kayak, oke gue resign tapi kayak besokannya kayak gue ngapain? Iya, Enggak dong, enggak kayak gitu. Misalnya lu udah tahu apa what to do-nya atau kayak project kayak ke depannya bakal ngapain dan lain-lain udah ada. Tapi kalau dari gue mungkin awalnya adalah karena sebenarnya kan sama aja dong. Kita kan quit dari freelance ke sini kan. Pas itu gue expense bulanan itu sengaja gue udah ada aman di 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan tuh make sense. Ya nggak gajian, gue tetap bisa hidup gitu. Gue tetap bisa makan, bisa isi bensin motor kayak gitu. Yang kedua adalah pasti harus ada emergency fund. Ya dulu gue belum ada insurance juga. Belum ada insurance juga. Jadi gue itu pas itu udah ada emergency fundnya. Gampangnya kalau mau pakai nominal aja gitu ya. Misal kalau dulu expense-nya di 3 juta per bulan, berarti udah ada 18 juta gitu ya. Dan 6 kali 3 18 juta. Emergency fund gue tuh pas itu di 25 sampai 30 juta. Buffernya segitu ya? Iya, buffernya segitu. Transisinya tuh soalnya ini ya Sol, karena yang tadinya kalau lu bisa expect kayak bulan depan lu bakal dapat salary gitu kan. Kalau misalkan udah quit kan lu nggak bisa expect itu ada lagi. Lu bisa hoki sih tiba-tiba ada lebih 2 kali 10 kali lipat tuh bisa. Iya bisa. Cuman minus 10 kali lipat juga bisa. Ya kan. Nah makanya buffer itu penting karena yang saya bilang tadi itu semuanya unstable. Dan ya udah pernah kita sebut juga di podcast yang lalu. Bisa aja banyak tuh menurut gue ya yang terbuai dengan misalnya udah lu cabut karena lu langsung ngedeal sama project yang gede banget. Iya. Udah langsung spending gede kan. Maka itu kayak gue pernah bilang berapa kali juga, treatnya tetap gaji. Benar. Berapapun income-nya itu projectnya, ya udah gaji lu berapa? 5 juta dulu. Ya udah 5 juta dulu. Asli bener sih. Tapi tabungan kantor lu tebel. Iya. Itu penyakit sih kadang-kadang. Karena mereka mikirnya kayak udah langsung jadi. Padahal kayak mereka nggak tahu minggu depan tuh benar-benar bisa nol kan. Betul. Kayak gitu sih. Itu yang pertama. Jadi lu harus punya buffer karena ketika lu quit dari job yang stable ke unstable itu bukan cuman duitnya doang, tapi mental lu juga keganggu kan. Karena sebenarnya. Pas yang kita awal join ini pun, gue pernah sebut juga sebenarnya bokap gue nggak setuju. Iya. Bokap gue tuh nggak setuju. Cuman ya gue bilang ya udah kasih gue setahun. Kalau emang gue nggak bisa prove it, ya udah nggak apa-apa gue bilang. Bener. Lu bilang tadi 6 bulan. Kan nggak mungkin alasan 6 bulan tuh mungkin karena gini kali kan nggak mungkin lah 6 bulan kosong gitu kan. Betul. Pasti mungkin bulan kedua kosong tapi kayak di bulan ketiga ada. Nah tapi kan di bulan kedua lu mesti pakai reserve cashnya kan. Gitu sih. Itu idenya lah. Oke, cukup ya itu ya. Jadi lu harus ada buffer intinya gitu. Nah yang kedua adalah ini sebenarnya menurut gue mitos. Tapi gue cukup yakin banyak yang against ini juga sih. Tapi menurut gue ini mitos total. Bahwa udah lu quit your job karena lu mau freedom. Nah, kadang-kadang lu kerja di office, di cubicle atau enggak di mana gitu keren banget, naik lift kalau kata lu. Keren. Ya kan? Liftnya bukan yang dipencet atas bawah lagi, yang pakai tab terus kayak lantai berapa langsung lantai ada. berapa. Lift A B C gitu kan, itu udah keren banget. Nah, lu kan mikir ketika lu quit lu bakal free banget kan. Cuman kenyataannya ini buat eye opener lah buat teman-teman. Nyatanya lu ternyata bakal end up kerja 24 jam. Iya kan? Karena yang tadinya lu datang misalkan jam 9, jam 10, pulang jam 5, jam 6 gitu ya, fix atau lembur-lembur dikit lah. Ini tuh jadi enggak. BTW laptop gue mati. Terus gue gimana cara ngeliat listnya nih? Udah pakai handphone gue deh. Itu yang gue lakukan juga sama lu gitu loh. Dulu kayak enak ya Gi, lu maksudnya bikin bisnis dan semuanya bisa, lu bisa jalan-jalan segala macam. Itu mungkin bisa gue iain setelah 9 tahun berjalan. Tapi itu gak di day one. Iya kan? Lu ada ini gak Sel? Iya tanggapan lah tentang ini. Mungkin kalau lu bilang banyak yang berpikir seperti itu, gue pun awalnya juga berpikir seperti itu. Sebenarnya kayak gitu. Kayak awal aja kenapa gue oke, karena gue berpikir gue gak bisa kayak fully ngantor 9 sampai 5. Terus gue gak bisa
punya atasan. Gue tuh berpikirnya kayak gitu awalnya. Oke. Gue harus nurut lah, inilah itulah semuanya kayak gitu. Tapi ternyata setelah terjun gitu ke sini ya lebih parah dari itu sih. Parah makanya, karena gini ya, ketika lu quit, lu kan ngerjain semua sendiri, bener gak? Iya. Mau itu finance-nya, mau itu manajemennya, klien onboard-nya. Jadi kayak lu sebelum tidur aja lu mikirin ini gitu loh. Sedangkan kayak kalau kerja lu ya udah abis pulang ya pulang. Atau mas se-easy gini aja deh, misalnya kayak gue Sabtu lagi udah nongkrong sama temen gue, bosnya telepon gitu, miss call. Oh iya. Dia tuh bisa yang kayak, entar aja lah orang ini weekend. Gitu. Oh iya bener. Maksudnya itu lumayan ada yang menormalize seperti itu. Bener. Lalu kayak kemarin di telepon sama seseorang klien kita. Masa lu gak angkat? Gak mungkin. Karena gue juga tahu ketika gue ngangkat, anjir dia bisa cut kontrak apa. Ada kemarin hari Jumat, dia kontak gue gak balas lama. Terus akhirnya gue balas, maaf mbak saya lagi di Gojek, gue bilang kayak gitu. Terus saya kayak, iya gak apa-apa, aku udah chat Augie kok. Terus gue, oh ya udah oke, gue bilang gitu. Jadi dia kan udah tahu kalau nggak ada gue bisa kecari ke lu, Iya, dia juga kan kayak gitu. Dan nggak mungkin juga kita nggak respon sama sekali juga kan? Nggak mungkin gue nggak respon Sol, karena kalau kita nggak respon, ya tadi gue bilang kan, dealnya bisa hilang. Iya, sedangkan kalau misalkan lu ada di suatu job company gitu ya, lu nggak respon itu emang hak lu kan. Karena kan emang lu lagi weekend. Cuma kalau lu business owner atau freelancer apalagi kontak personal lu doang. Iya. Lu nggak bales, hilang dealnya. Jadi lu sangat-sangat rely ke situ. Jadi hampir bisa dibilang time barrier-nya hampir nggak ada loh. Yeah. Hampir nggak ada, apalagi lu dengan klien lu. Nah jadi cuma mikir 2 kali. Kalau misalkan goal lu adalah mau freedom, salah total sih. Iya. Karena lu malah kerja makin gila. Bedanya, emang gue setuju, bedanya adalah lu emang kerja buat diri sendiri. Yeah. Ya kan? Artinya kayak semua keringat lu itu ya gainnya 100% lu yang terima gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kalau nyari freedom, gue rasa di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga enggak sih. Iya. Even tahun ke-8 kayak sekarang juga menurut gue enggak sih. Tetap harus pintar-pintar milihnya. Masih harus milah-milah menurut gue. Iya. Beberapa teman-teman gue gitu yang jauh lebih senior dari gue, mungkin umurnya udah 2 kali lipat dari gue juga. Sampai detik ini walaupun kita sering main paddle gitu ya soalnya, gue ngeliat mereka juga nggak ada yang free sih. Iya. Semain-main paddle pagi-pagi juga mereka nggak bisa, gue harus cabut. Dia harus meeting, harus apa gitu loh. Jadi semuanya hustle. Betul. Gitu. Oke, itu aja ya. Itu yang nomor 2 ya. Next lagi itu adalah, gue bacain ya. Banyak orang yang quit dari jobnya. Karena dia bener-bener kesel sama bosnya. Atau kesel sama manajernya gitu loh. Nah di sini poinnya adalah yang mau gue kasih tahu. Lu tunggu aja sampai lu ketemu sama klien lu. Iya. Karena klien lu bener-bener bisa kayak 10 kali lipat lebih ngeselin dari bos lu. Setuju gue. Iya kan? Jadi kalau misalkan lu quit cuman karena kayak atasan gue anjing gitu kan. Klien lu bisa 10 kali lipat lebih anjing daripada bos lu. Kayak gitu. Jadi mentalitas mau escape gak bisa sih. Betul. Gue minta lu untuk ceritain deh salah contoh. Kita kemarin habis teleponan, habis dimaki-maki tuh sama klien kan. Lu tahu sendiri itu bukan masalah yang berat, ya kan? Gak usah sebut kliennya ya, ntar sensitif gitu loh. Dan udah lewat juga BTW. Itu masalahnya apa dan apa yang mereka, si orang ini bilang ke lu gitu, sampai kayak udah personal banget gitu. Biar maksudnya audiens tahu bahwa, nih lihat nih klien ini bisa lebih parah daripada bos lu gitu loh. Oke. Ya yang dari Augie cerita ya bener sih, kita gak usah sebut nama kliennya juga. Karena ya semua udah all good juga. Iya udah lewat juga. Udah lewat dan gak ada masalah gitu ya. Ya dia bisa, kita tuh udah bayar kalian kayak gitu. Kita tuh udah bayar kalian, kita udah keluarin duit buat kalian, tapi kok kayak gini bla 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 bla, itu satu. Yang kedua, menurut gua company lu cukup besar. Dan menurut gua juga decision makernya juga bukan hanya lu. Iya banyak. Iya, banyak orang, ini bukan small business kok. Iya. Ya, kecuali lu small business iyalah pasti mungkin ya cuma 1% doang gitu ya. Betul decisionnya banget. Ini besar banget. Yes. Kayak gitu. Gue ada satu pengalaman sama klien yang mungkin menggambarkan buat teman-teman juga bahwa klien lu itu bakal bisa lebih worse daripada bos lu gitu ya. Sebelumnya mungkin gue kasih konteks dikit karena yang nonton kan bukan cuman creative workers ya. Bisa jadi bikin bisnisnya yang lain, bisa jadi tambak ikan. Temen gue, lu kenal sama namanya Rafid kan teman gue. Dia bikin bisnis ini kan, udang segala macam. Itu kan gak ada hubungannya sama klien kan. Tapi bisa jadi yang ngeselin itu bukan kliennya, tapi misalkan kayak di sana dia ada masalah waktu itu sama penduduk lokalnya, ada ormasnya lah, diribetin. Itu lebih ngeselin loh daripada dimarahin bosnya. Terus kayak karyawannya sendiri tiba-tiba kayak nilep duitnya segala macem.
gara-gara ya bayarnya kan masih cash apa segala macam mungkin. Jadi problemnya itu bisa bertubi-tubi dan lebih parah daripada bos lu gitu loh. Dan kadang-kadang kalau misalkan atasan lu di kantor itu marah ke lu segala macam, itu paling cuman kita nggak enaknya cuman di mental aja kan soalnya. Besok ya udah terus kayak nggak mengurangi payment lu juga gitu loh. Cuman anggap lagi nih kayak Creativera beberapa tahun yang lalu pernah kan sama brand minuman tuh, brandnya dari Singapura, warna putih tuh. Nah ya kan kita udah kerja mati-matian kemana-mana, pas kita kasih dia nggak oke, padahal udah deal, terus kita nggak dibayar. Itu udah personal banget tuh, dia ngomongnya udah personal tuh, udah bukan profesional lagi. Ya kayak gitu lebih ngeselin kan. Lu ready nggak dengan hal kayak gitu? Ya harus punya hati yang besar lah. Harus punya hati yang besar gitu loh. Jadi baik lagi. Dan lu sebagai business owner juga gitu ya. Yang pertama misal kalau ada yang kayak klien kayak gitu, yang elunya sendiri sakit hati banget. Tapi yang perlu lu yang harus lu tuh punya usaha juga adalah anak-anak lu juga sakit hati sebenarnya. Iya. Terus lu harus nge-backup juga perasaan mereka kan sejujurnya. Iya. Nggak mungkin gue biarin aja gitu kayak nggak udah gitu ya, nggak mungkin gitu. Ya udah yang harus lu jaga perasaan lu sendiri, lu harus ngejaga perasaan tim lu juga. Betul. Jadi ya berat. Mental pasang badannya kan. Iya. Ya kayak kemarin kita berdua udah asal gue pasang badan aja. Gue mau di anjing-anjingin bebas sudah. Gue udah pasrah aja karena yang harus kita makan itu. Betul. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa lu nggak bisa semental tempe itu. Lu cabut cuman gara-gara bos lu ngeselin doang. Ya klien lu atau customer lu itu bakal lebih gila lagi gitu loh. Belum lagi kalau misalnya lu bikin online bisnis ntar customernya protes apa segala macem di black campaign tuh bisa terjadi kan. Betul. Gitu. Dan itu mempengaruhi income lu. Kata yang ketiga, yang berikutnya ini adalah di momen lu udah go solo sendiri kan, artinya kan lu keluar dari kantor lu kan. Semua decision, semua struggle, semua bill itu ada di lu semua. Dan itu transisi yang menurut gue gila banget rasanya. Ketika lu ada di suatu company, lu mau kemana tuh di reimburse ya kan, naik Grab gitu kan. Terus kadang-kadang lu ada kayak misalkan kayak party terus dibayarin, ada yang ulang tahun traktir segala macam kan. Itu semua hilang sih. Karena semua ongkos, semua cost tuh bener-bener di lu. Dan kalau misalnya ada yang error, dulu mungkin lu masih bisa nyalain kolega lu main politik gitu kan. Sekarang ya error ya lu aja udah gitu loh. Bener-bener di diri lu aja udah. Iya. Kita kalau ada klien gak suka mau nyalain siapa, gila. Kita doang yang di sini. Cuman kita doang gitu loh. Jadi mentalitas itu yang lo harus punya. Dan kadang-kadang kalau gue lihat orang yang nggak punya, orang yang egonya tinggi itu agak susah buat menurut gue jadi business owner gitu ya. Karena dia nggak mau disalahin kan. Kayak gitu sih untuk poin ini gitu loh. Nah sambil lo minum kopi ya, lo ada nggak salah momen dimana kayak ada kayak semacam kondisi misalkan di Creativera gitu, misalkan financial struggle lah atau apa, dan lu ngerasa anjir gue sendirian banget nih, atau lu fine aja karena kita berpartner gitu, jadi lu ngerasa safe. Ini sih beda, ya tergantung timing sejujurnya. Ada beberapa problem yang kalau lu tuh lagi sibuk menurut gue ya, kayak kemarin lu lagi full real food gitu. Gue akan solve itu sendiri. Tapi ya gue pas itu sejujurnya ada di titik dimana pas itu tentang keuangan juga gue stres banget. Gue stres banget, gue bener-bener stres banget. Cuman kayak udahlah gue bilang kalau gue ganggu lu ntar yang ada project yang itu malah keganggu. Gue mikir gitu, yaudah gue solve sendiri dulu aja. Kecuali kalau kemarin tuh gue nggak bisa solve sendiri, ya udah pasti gue akan ngomong sama lu. Ini gimana nih, karena kita berpartnernya berdua kan. Bener. Kayak gitu. Tapi ternyata itu bisa solve sama gue sendiri. Akhirnya gue cuma ngomong lu, udah ini outcome-nya begini, ada masalah ini, penyelesaiannya seperti ini dan udah solve. Gue cuma gue update doang ke lu kayak gitu. Tapi gue betul sore-sore gue pulang, gue akhirnya berpikir, anjir untung gue punya partner sih. Kalau enggak, kayak gue nggak bisa deh. Ngomong pribadi gue ya kayak gitu. Tapi beda lagi, misalnya kayak temen gue Evan, supplier tisu kita. Tahu gue. Gue berapa kali partneran bisnis sama dia, selalu berantem gue sama dia. Nah tapi yang gue ngeliat akhirnya sekarang adalah ini orang emang bisanya cuma sendiri. Oke. Karena bisnis dia yang jalan, yang sukses banget sekarang menurut gue adalah yang dia running itu sendiri. Tapi ya mungkin beda tipe kali ya. Fix beda sih. Gue 100% setuju sama lu, gue udah mau ngomong, gue prefer untuk berpartner kan. Cuman Evan, ada teman gue namanya Ardi yang usaha trucking tuh sekarang, dia juga sendiri. Karena ada beberapa orang yang mungkin kayak bisa sendiri dan mentalnya emang kuat sendiri. Terus terang ya gue pribadi, kalau ngelewatin masalah-masalah kemarin ya, gue gak usah share masalahnya apa ya. Ada masalah kan kita beberapa bulan lalu gitu ya.
tentang cash flow lah, tentang apa. Gue kalau sendiri terus terang, kayak gue nggak sekuat itu. Ngerti gak? Kayak lebih stres. Itu aja gue udah stres banget kan ke istri gue kayak, anjir gimana nih gini gitu loh. Kalau gue sendiri gue ngerasa kayak, gila nih, gue stres banget ngerti gak sih harus ngadepin ini semua. Cuman gara-gara mungkin ada partner jadi kayak, gimana nih? Ya udahlah, goblok bareng lah gitu. Tapi fun fact-nya adalah, gue dan Augie kan kita ada ruangan sendiri ya. Maksudnya kita berdua lah, satu ruangan berdua gitu. Kalau dia nggak ngomong gini, gue nggak tahu dia stres. Oke. Tapi gue nggak tahu juga sih lu ngeliat gue stres atau enggak. Maksudnya kayak di depan lu, gue tuh nggak ngeliat lu stres yang soal itu. Jadi gue kayak, oh ya udah. Karena memang pembawaan lu, dia tuh pembawaannya bukan yang stresnya kelihatan. Lu tuh nggak kayak gitu. Iya yang ya. Lu tuh kayak gitu. Jadi gue kayak, oh ya udahlah, Augie nggak se-stres itu. Ya udahlah, cari ya solusinya gitu. Dan kita ngebahas soal problem itu juga kayak santai sejujurnya. Santai ya. Kayak ya bisa tapi ya gini gitu. Tapi pulang gue kayak anjing gimana ya. Iya. Aduh gue harus ngapain ya gue mikir gitu. Benar. Sebenarnya gini sih, karena gue harus behave juga kan. Gue punya cara gini, kalau misalkan gue stres, gue tahu orang-orang lihat gue kan. Gue pengen orang tuh nge-react ke gue tuh kayak, oh kayak lu chill, jadi lu nggak tegang. Karena gue mikir kalau misalkan guanya reaktif, guanya kayak, Sal gimana ya? Gue takutnya lu tegang juga. Terus semuanya juga jadi kayak, anjir Augie tegang gimana gue nih. Tapi gitu loh. itu good respon menurut gue. Karena ya di minggu itu tuh gue bener-bener di kantor gue cuma lebih baik diem lah. Gue kayak, gue cuma ngecek Excel terus gue kayak aduh gimana, kayak gue mikir gitu kan. Finance gue push, siapa gue push gitu, gue cuma kayak ya udah. Tapi lu datang dengan kayak ya udah kita gini ya udah. Iya. Mungkin gini deh, ini pasti banyak bertanya-tanya kan problemnya apa. Gue spill dikit aja tanpa ada detailnya ya. Jadi Creative Era itu di Q4 2024 ya, ada project lumayan besar yang cukup signifikan lah dari kue kita. Tapi paymentnya telat sampai 2 bulan lebih. Lebih 4 bulan. 4 bulan bahkan kan. Sehingga banyak banget cash kita. Gue bilang banyak mampus. Untuk ukuran kita ya. Itu banyak banget significant amount. Yang ketahan. At the same time. Di bulan Januari kita harus nalangin Project baru lagi. Dan nilainya kurang lebih. Sama kayak yang sebelumnya. Gue sama Ansel mikir. Ini duitnya dari mana nih? Buat modalin ini. Ngerti gak sih? Dan semua projectnya gak ada yang down payment. Dan gak ada yang down payment kan. Nah itu yang membuat gue kayak. Anjing gimana nih ya. Tapi kenapa gue gak terlalu stres? Karena gue tahu ini good problem. Iya. Mungkin banyak yang bilang kan gue atau Augie selalu ngebahas tentang return earning lah. Maksudnya gitu. Iya. Demi apapun. Return earning itu udah tebel banget. Udah dipakai, udah habis. udah. Gue tuh udah mencoba setebel mungkin. Tapi tetap aja. Betul. Karena ya lu kan dengan return earning itu lu juga harus menyangkut pautkan dengan payment term project lu dong. Benar. Ini semuanya lewatnya jauh banget. Jauh banget lewatnya. Jauh banget. Udah gitu dibayarnya partial. Jadi misalkan nilainya 1 dibagi kayak 25, 30 gitu. Jadi kayak ya ampun ribet banget kan. Nah tapi gue sebenarnya itu good problem kan. Jadi kayak masalah itu ada karena projectnya banyak. Tapi waktu itu kenapa gue gak yang nunjukin stres banget. Ini keluar dikit dari sini ya, biar sharing aja. Karena sebenarnya gue udah tahu solusinya juga. Iya. Udah tahu gue. Gue udah tahu juga. Ya Cuman kan? masalahnya pas itu adalah butuh instan. Makanya kemarin ujung-ujungnya gue sama lu pakai cash pribadi kan. Nah, ini gue talangin dulu deh gitu. Tapi ntar dibalikin langsung. Jadi ya itu kan pahit ya. Walaupun lu tahu itu bakal dibalikin karena lu invest ke company lu sendiri. Tapi kan tetap aja, ngerti gak sih kayak lu ngubah cash lu jadi account receivable buat klien gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti Dan lah. BTW gue sama Augie tuh orang yang lumayan ini sih strict dalam arti memang ini bisnis punya kita berdua. Tapi kita lumayan strict untuk gak dikit-dikit nyuntik balik lagi. Oh gitu. enggak sama sekali. Kita ada beberapa loan dari private juga kan, dari luar segala macam. Untuk apa? Untuk ya meminimalisir rasa sakit ini aja gitu. Walaupun sekarang udah dibayar tuh, udah selesai. Kayak gitu sih. Nah ini nih makanya apakah ready nih quit ya kan? Karena ya tadi kita ngomong bantalan di poin pertama, kita ngelakuin akhirnya bantalan itu. Bayangin kalau kita nggak ada savings aja masih kayak gitu loh. Jadi ya lu harus betul-betul siap nih sama hal ini. Oke, itu poin yang nomor berapa gue udah gak tahu tuh ya. Udah miss gue. Tapi gara-gara kita tiba-tiba share gini ya. Ya namanya juga unscripted kan. Jadi ya kan cuma sharing-sharing. Bisa kemana aja ngobrol lah gitu. Yang penting masih di dalam benang merahnya lah gitu ya. Nah poin berikutnya yang mau gue share di sini adalah lu harus consider apakah lu mau go freelance atau enggak, atau mau bikin bisnis apa enggak, adalah dari poin ini. Yaitu adalah terutama buat freelance workers ya, kreatif. Beberapa klien pertama lu kayak 1-5 lah gue bisa bilang, itu akan datang dari kenalan lu sebenarnya Sal. Jadi jangan expect ketika lu quit dari kerjaan lu,
tiba-tiba ada yang langsung kontak di Instagram. Iya. Itu menurut gue agak impossible gitu loh. Jadi kalau misalkan gue mau jadi freelancer dari kerja, gue akan ngelihat apakah teman gue, teman sekolah kayak teman kampus kayak teman apa, itu udah tahu gue ngapain. Iya, jadi itu sebenarnya ini sih. Ya lo harus nge-build personal branding lo. Iya benar. Misalnya ini dulu di Prasmo lo udah tahu kalau mau freelance cari videographer tuh ya udah Augie Aditya. Gitu. Iya. Jadi ya pasti dulu juga lo bisa ngerjain brand apa gitu-gitu rata-rata pasti dari teman kakak kelas kayak gitu-gitu kan. Bener. Karena udah di benchmarkin ya udah kalau freelance videographer tuh dulu di angkatan kita 2014 tuh ya bisa ke Augie kayak gitu. Optionnya bisa begitu. Betul. Sedangkan kalau lu mau cabut tapi orang aja nggak tahu lu tuh sebenarnya ngapain dibalik dari kerjaan full time lu ya susah menurut lu. Susah, kayak curi start kan. Iya. Kayak kita pun bikin Creative Era kan curi start sebenarnya. Jadi kita nggak mulai dari nol revenue-nya. Jadi kita kayak oke, Sel, kita coba dulu ada. Kalau misalnya setahun stagnan ya udah kita gimana lagi nih gitu kan. Cuman gara-gara ada curi startnya jadi pas di hari pertama kita nggak nol income-nya. Kayak gitu sih. Jadi jangan sampai mentang-mentang misalkan lu graphic designer bagus banget nih. Terus lu cabut udah gak ada yang hire lagi kalau gak ada yang kenal. Karena ya terjadinya itu adalah Augie bawa satu project, gue bawa satu project. Iya itu awal mulanya. Dan ngegulung abis itu. Ya kan jadi jangan sampai lah kosong lah kayak gitu. Kalau bayangin kalau misalnya kita berdua dulu lulus. Ayo Sel kita bikin PT Creative Era gitu kan. Udah terus nyewa office dari duit papa misalkan ya kan. Terus udah hari pertama ngapain ya nggak tahu kan. Kliennya dari mana nggak tahu. Kalau lu nggak bawa, gua nggak bawa, susah. Kemarin memang pas itu momentumnya pas banget aja sih. Iya momentumnya pas. Jadi gua ada satu klien yang cukup oke. Hansal ada klien yang cukup oke. Nilainya sama. Kurang lebih kan. Kurang lebih cuma beda 2-3 juta. Iya nggak ngaruh lah. Akhirnya yaudah deh Sel, ini kita gimana kalau dari klien gua ini gua bawa, lu bawa. Udah deh jadi kayak modal kita ke awal nih. Udah, kita bareng kerjanya. Kayak gitu, ya udah dari sana ngegulung sampai hari ini. Karena fun fact-nya ya gue mau nggak ada nyuntik dana awalnya. Nggak ada. Sebenarnya ada untuk legalitas. Untuk legalitas aja. Terus abis transfer lagi. Iya kan? Yang pakai duit pribadi. Iya kayak gitu. Jadi lo harus smarter lah, nggak perlu yang bener-bener invest di equipment apa segala macam karena yang nge-fund lo tuh bener projectnya kayak gitu. Gue pun sama Ansel ngelakuin itu soalnya. Next pointnya itu adalah ini nggak kalah penting ya sebenarnya. Ini adalah momen Jumawa sebenarnya. Gue bilang di sini adalah your first month, bukan your first month lah, tapi kayak your first profitable month itu bukan berarti lu udah sukses. Kayak gitu. Karena ketika lu keluar dari kantoran lu itu, income lu itu udah pasti unstable jelas kan. Januari sampai Desember 12 bulan itu bisa kayak 10, 1, minus 5, 10 lagi, 30, minus 10 gitu-gitu. Jadi lu harus punya jarak pandang tuh bener-bener panjang gitu loh. Kalau misalkan di kantoran itu kan mindsetnya ya udah gue Tokped masukin aja to cart terus lu beli karena gue tahu bulan depan gue bakal di tanggal 25 gue bakal dapet segini. Gitu lah, atau tanggal 1 kali ini gitu. Udah fix gitu. Jadi expected. Nah, ini tuh enggak expected dan kadang-kadang lu bisa ngebom di Day one lu bisa ngebom. Kayak kita pun waktu itu bikin Creative Era orangnya masih berapa ya, cuman anggaplah di bawah 5 gitu ya. Kita dapat brand namanya lupa tuh Happy Fresh ya kalau gak salah. Itu kan sebenarnya nilainya lumayan buat sesi waktu itu kan. Tapi kita berdua gak ngerasa itu sebagai kesuksesan kan. Karena gue tahu sama lu persis bahwa ini aja nih klien ini dapat dari link nih. Link di kuliah. Dari koneksi. Iya, link gue udah habis nih. Bulan depan apalagi beneran kan? Bulan kedua, ketiga, keempat kagak ada project sama sekali. Gitu sih. Jadi jangan sampai project pertama lu yang gede itu membuat lu jadi jumawa gitu loh. Wah, gue sukses enggak juga. Dan ini bisa terjadi di bulan ke-10 juga. Betul. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Even gak usah di day one lah, even kita di detik sekarang aja gitu ya. Yang ibaratnya kita udah punya baseline lah. Revenue-nya berapa segala macam, kliennya berapa. Kita dapat project kayak yang kemarin tuh, yang Desember, yang masih di Tanah Kusir. Itu aja sampai detik ini nih, kita belum dapat project size itu lagi kan. Kayak gitu. Susah. Nah projectnya Alfamart gitu ya. Itu kita belum dapat project yang dari segi funnya, terus kayak production value-nya segede itu lagi sekarang gitu loh. Satu project ya, nggak ada gitu. Jadi kita nggak jumawa. Kayak gitu sih. Itu membuat kita jadi lebih nge-respect project-project yang mungkin lebih kecil, lebih apa. Jadi kayak compound aja gitu.
Dan ini ya lu maksudnya kayak mungkin apa ya? Ketika lu awal-awal menurut gue kita juga ngelakuin sih sebenarnya kayak awal-awal misalnya kayak ada gitu ya project yang lumayan besar kayak dulu yang sama Bang tuh. Iya. Yang 10 video ya. Oh iya. Yang 10 video gitu kan. Itu kan di waktu itu nominalnya lumayan. Lumayan banget. Tapi kita tahu juga setiap bulan untuk di nominal itu kayaknya kita masih, maksudnya kita tuh lumayan sadar diri kayak nggak bisa deh kita tiap bulan dapet yang segini gitu. Nggak bisa. Tapi kan kita main quantity. Yes. Di video yang di project-project yang harganya mungkin ya sepertiganya gitu ya. Yeah. Sepertiganya tapi ya kita coba cari 2 apa 3 gitu untuk supaya ya substitusi. Betul. Ya. Karena kita tahu mungkin untuk klien atau brand ngelihat kita untuk payment langsung sekitar proyekan segitu gitu, ya kayak belum bisa langsung percaya deh gitu. Betul. Dan lo harus punya target juga gak sih? Jadi kayak target revenue gitu loh. Karena lo sadar gak sih kita sekarang ngeliatnya window-nya kan lebih setahun. Yeah. Terus gue kadang-kadang suka kayak ngerata-ratain tuh per bulannya berapa gitu. Betul. Kan. Supaya kayak apakah gaji lo, kalau kita udah ada overhead banyak banget sih. Tapi kalau awal-awal mungkin kayak gaji lo itu kegedean atau kekecilan kayak gitu kan. Jadi karena itu view-nya fiscal year-nya itu setahun, jadi project yang ada sampai hari itu kalau bisa lu annualize ke setahun terus lu bagi 12, ngerti gak? Jadi kayak lu dapat rata-rata per bulannya berapa, terus lu gaji lu berapa, lu udah ada untungnya berapa kan. Jadi lu tahu kayak gue bisa hire orang nih gitu-gitu loh. Karena gak mungkin soalnya bulan Januari misalkan 30, terus bulan Februari 500, terus bulan Maret 0. Nah itu kan jadi nggak, lu bingung kan gitu kan gimana. Jadi sebenarnya gimana, itu harus diperbulanin gitu loh. Iya kayak gitu. Itu jadi membuat kalau di Creativera sih kayak gitu ya. Jadi kita tahu kayak ketika kita punya expense misalkan berapa gitu ya, gue udah tahu kayak itu tuh aman karena secara 1 tahun pendapatannya di atas itu misalkan. Walaupun gue tahu ada beberapa quarter yang penghasilannya di bawah expense itu kayak gitu. Tapi overall di atas gitu sih untuk masalah profitan ya, gitu. Nah, yang nextnya lagi nih adalah sebenarnya agak berhubungan sama partner dan nggak partner sih. Ketika lo ada di satu kantoran, nih poin berikutnya ya, yaitu adalah lo akan ngerasa completely alone, nggak ada siapa-siapa gitu loh, dan itu real banget. Nggak usah jauh-jauh ya, gue aja deh atau lo gitu loh. Gue nggak punya pergaulan yang sama kayak teman-teman gue yang beneran ada di SCBD gitu, nggak ada gue. Tapi kebetulan mungkin kita ada di lingkungan yang ketika kita lulus dari sekolah bisnis di Prasetya Mulia, banyak teman-teman kita yang kita ngegengnya sama yang business owner juga. Jadi lu ngerasa nggak alone kan. Tapi gue ngerasa alone karena teman-teman SMA gue SMA di Alizar kan. Itu mostly yang gue kenal itu semuanya profesional kan. Ya. Gue ngerasa alone aja. Jadi misalkan kayak gue ada waktu kosong tiba-tiba jam 1 sampai jam 3 sore nih kosong. Mau makan nih misalkan ke pagi sore jeruk purut gitu. Nggak ada yang bisa. Karena semuanya pada kerja kan. Tapi at the same time kayak after working hours mau kemana, ya gue lagi ada apa gitu kan. Jadi kayak jamnya aneh sendiri gitu loh. Jadi lu bakal ngerasa sendirian banget gitu loh. Lu ngerasa sendiri gak sih selama ngejalanin Creativera compare tuh teman-teman lu gitu? Agak berbeda sih karena mungkin karena gue kan ada beberapa di community lah ya. Salah satunya di community sepeda. Bener lagi ya. Iya, di community sepeda gue itu rata-rata umurnya tuh age gap itu lumayan jauh Gi. Iya jauh sih. Jauh. Jadi buat gue tuh kayak dibilang paling muda juga enggak. Maksudnya masih ada lagi nih yang kelahiran 99 2000 gitu. Tapi itu lebih dikit. Tapi lebih banyak tuh yang udah 30-an. Oke. Antara itu lawyer lah yang cuma kerja sampai jam 3 sore doang. Karena emang udah selesai semuanya gitu. Ada yang banyak business owner juga. Yes. Jadi gue gak merasa lonely sebenarnya. Karena terkadang malah mereka yang kayak lu bisnis kok malah lu gak bisa keluar kantor sih Sir. Iya ngerti. Malah gue digituin kayak gitu. Cuman ada beberapa waktu yang gue kayak bisa nih, gue lagi bisa, gue bilang gitu. Iya. Ya untuk selain maintain pertemanan juga ya koneksi juga sih. Benar ya, berarti ya solusinya adalah lo harus bergaul sama orang-orang yang stable. Tapi ada juga yang kayak di circle itu juga yang kayak kerja di Bank Mandiri kayak gitu. Oh ada juga. Ya, jadi abis sepedaan pun kita masih nongkrong, masih bisa ngopi-ngopi ya dia udah langsung cabut kayak gitu. Ada aja. Mungkin gara-gara gue lingkungannya profesional semua kan. Bahkan kayak keluarga gue pun kan profesional mostly kan. Jadi ketika gue bisa sendiri gue ngerasa kayak lonely aja. Mungkin gini sih gue pertajam misalnya. Lonely yang gue maksud itu bukan lonely di aktivitas atau lifestyle.
tapi lonely di apa yang lu kerjakan di awal-awal. Ngerti gak? Kalau misalkan gue ngeliat dari adik gue gitu ya, dia kerja kan di research company gitu, dan gue ngeliat dia tuh kayak even di day one kerjaan dia tuh dia udah bisa banyak koleganya, terus kayak ada masalah dia ada mentornya, ada seniornya. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba dia outing ke Lombok kan, itu kenal lagi sama bosnya, manajer segala macam, sampai macam-macam lah. Bahkan dia juga dapat pasangannya di sana sekarang gitu ya. Semoga belum putus nih kalau ngomong ini. Janganlah. Oke, nah jadi ya soalnya kan belum nikah, jadi ya apapun bisa terjadi kan gitu. Kalau gue sih dulu masih bisa ganti kan kayak gitu. Apalagi Hansel seminggu sekali dulu. Kalau sekarang mah udah loyal ya. Nah gitu. Nah jadi di dalam kerjaan gue ngerasa di sini kalau misalnya gue stuck, gue gak tahu mau nanya siapa kan. Ya untung kita ada berdua kan. Cuman kan kita ada di level knowledge yang sama. Jadi kadang kalau gue nggak tahu, rata-rata lu juga nggak tahu dan sebaliknya. Yeah. Jadi ujung-ujungnya ya gue nanya ke mungkin teman yang atau senior yang punya bisnis juga, jadi kayak bisa dapat advice dari dia walaupun nggak 100% advice-nya bisa gue denger karena industrinya beda gitu-gitu loh. Itu sih maksud gue. Jadi kayak lu obrolin sebenarnya tuh oh ya gue ngerti. Jadi maksudnya gue benar-benar jelas untuk clear yang kayak maksud lo dulu kayak gitu adalah, dan mungkin apa ya, gue tuh terkadang mungkin ngelihatnya ya. Soalnya kakak gue juga profesional ya. Iya. Kakak gue profesional. Kadang-kadang kan dia selalu kirim-kirim apa kayak dia ngapain lah gitu-gitu ke gue kan. Bisa kayak kirim story lah apa gitu-gitu. Oke. Kayak gara-gara tuh gue jadi baru kepikiran banget tadi malam, bener-bener tadi malam tuh dia kayak kirim dia lagi di panti asuhan gitu. Oke. Lagi di panti asuhan gitu, terus singkat cerita gue telepon dia lah. Lu di mana? Gue bilang kayak gitu. Oh enggak, dia udah di kosan kata dia kayak gitu. Itu tadi kemana, panti asuhan mana gitu. Intinya ada satu hari di mana kantornya itu kasih day off untuk lu tuh melakukan hal sosial. Kayak gitu. Terus gue jadi mikir dong. Dan itu dia adalah beberapa lainnya lagi gitu. Misalnya ketika dia ulang tahun dia dapat day treatnya ngapain lah gitu-gitu lah. Banyak lah untuk facility atau keunggulan yang bisa untuk nge-refresh gitu. Yes. Ya. Gue tuh sempat mikir beberapa kali, gue juga sempat mau bilang sama lo kayak, ini kita bisa ngapain ya gitu. Atau enggak, ada satu hari di mana pas itu mereka ada beberapa bulan kan mereka ngaudit gitu ya, lumayan lembur-lembur terus gitu. Dapat dari company-nya untuk satu departemen itu ini massage semuanya. Gitu ya. Jadi kayak satu massage di book itu full day, itu semuanya kayak departemen dia semuanya dapat 90 menit massage di situ semuanya gitu-gitu. Terus kan gue mikir kayak kita nggak ada kayak gitu ya. Iya, kayak gitu sih lebih tepatnya gue lebih mikir gitu. Atau enggak kayak kenapa kayak tahun lalu kita nggak outing kayak gitu? Iya. Kagak ada waktunya. Iya. Lebih ke situ gue tuh lebih mikir gitu gimana caranya ya kayak gitu. Bahkan sebenarnya nggak usah outing soal. Outing kita keluar duit banyak banget waktu itu. Iya. Ingat gak ada yang kontak kita kan, dan gak cuma sekali, banyak banget kayak ya kita di sini kan agency kan kadang-kadang suka kayak malam nongkrong segala macam kan. Ya gue sih kurang suka sih karena udah ngantuk gue sekarang gitu loh. Kayak beberapa bar ada di Fatmawati, di mana kan nawarin kita kan, Creativera mau nggak datang ke sini for free? Dah bawa semua tim lu ke sini, berapa packs sebut aja. Ya mereka cuma minta nanti tolong story ini ya, promote di IG kalian dan personal. Kita kasih dinner sama misalkan ada minuman apa segala macam. Gak ada waktunya. Gak bisa bos, kan lagi ngerjain deck gitu. Iya kan, itu gratis loh, tapi kita sampai gak bisa. Iya sih, jadi kayak ya maksudnya sebenarnya puji Tuhan alhamdulillahnya ya Tuhan berkatin banyak gitu. Tapi gue juga agak bingung kadang-kadang kayak cari waktunya kapan gitu. Agak mikir gitu. Maksudnya gue juga mikirin juga dong stresnya anak-anak gimana, jenuhnya tuh sampai mana. Gue tuh mikir kayak gitu, cuman ya coba tahun ini gue pikirin ya. Ya mungkin bagaimana? Mungkin di hacknya di office aja kali ya. Jadi kita nggak perlu travel kemana-mana. Cuman ini bentar lagi nih. Ini kan sekarang di minggu kedua bulan puasa kan. Ini bentar lagi kita mau bukber. Ya kan. Jadi ya seru lah gitu. Bukber. Bukber di mana? Nanti ada di Instagram Story. Iya. Gitu. Datang ya? Enggak ada yang jangan. Jangan karena kita aja udah lumayan juga billnya gitu kan. Kalau orang lain datang ya susah juga. Nah, gue mau bahas poin berikutnya boleh ya? Baik lagi nih, kita kalau udah bahas poin ini bisa bahas sampai poin-poin mana gitu kan. Nah, tapi ini intinya balik lagi ke poin yang gue sudah mau bahas. Balik lagi ke judulnya adalah gue resign untuk jadi business owner atau enggak resign untuk jadi freelancers. Gue bisa bilang poin yang nomor 8 ini, kalau gak salah nomor 8 ya, itu pentingnya kacau banget. Yaitu adalah kalau lu ngerasa bagus di skill lu, kalau misalkan lu graphic designer, video editor, dan lu ngerasa bagus banget di skill lu itu tuh sebenarnya cuma sebagian kecil dari andil kesuksesan lu gitu loh. Karena sebagian besarnya atau kayak 80%-nya gitu ya, Paretonya itu lebih ke percaya nggak percaya
skill lu untuk jualan ya. Sumpah. Karena gue kan videographer juga. Tapi gue gak klaim gue jago nge-pitch apa gimana ya. Tapi terus terang, gue kalau misalkan dulu pas SMA lagi kuliah, gue lumayan ngecapnya kacau banget sih. Untuk kayak bisa Sampai sekarang. get the deal. Sampai sekarang kan tuh udah ngerasain sih. Kadang-kadang si Hansel sampai kayak ya udah kita udah punya moto ya kayak Augie bisa jualan, Hansel bisa cuci gitu kan. Jadi ya gue. Jadi gue akan nyuci semua kecap dia. Iya, walaupun yang gue ucapkan, gue tahu gue bisa lakukan itu gitu loh. Cuman kadang-kadang too good to be true aja. Jadi kita harus kayak agak over deliver gitu kan. Nah itu tuh skill yang sebenarnya kalau lu nggak punya, kelar sumpah. Karena lu nggak bisa jualan. Ada beberapa case kayak balik lagi kayak bisnisnya istri gue itu nge-hire sebuah agency buat branding. Menurut gue owner ini nggak terlalu bisa jualan. Dia cuma nge-present basic banget kayak yang gue bisa dapetin itu bahkan lebih bagus di ChatGPT penjelasan itu gitu loh. Jadi nggak tempting gitu loh, nggak bisa ngejual. Padahal portfolionya bagus. Betul. Gitu. Jadi lu harus apa ya? Ketika lu bikin bisnis sendiri, lu harus sadar bahwa most of the time activity yang melakukan itu adalah jualan. Iya. Jualan diri lu sendiri, personal branding lah, apa segala macem. Kayak gitu-gitu sih. Soalnya buat itu ya fun fact. Iya. Pas lu ingat lah project yang gue bawa itu yang tadi kita pernah ngomong kan, gue sebut aja lah. Itu kan foto video pre-wed di Cina kan. Iya. Pas itu sebenarnya ngecap gue gila banget menurut gue. Iya kan? Kenapa? Karena gue ada portofolio wedding dan pre-wed gitu ya. Tapi kan kalau di dunia wedding dan pre-wed itu, honestly menurut gue yang gue rasakan dulu ya, kalau wedding venue-nya atau decoration-nya kurang bagus atau kayak yaudah biasa aja, untuk foto itu bisa atau hasil outputnya bagus banget terlihatnya, itu kan tarik menarik ya, lumayan mendongkrak gitu lah menurut gue. Banget. Dan gue tuh beberapa kali tuh dapat wedding atau pre-wedding yang menurut gue ya kurang estetik gitu pas zaman itu gitu loh. Tiba-tiba ada kayak ornamen merah yang gitulah ya lu gitulah, gue gak enak juga ngomongnya gimana. Tapi kan dulu kan gue apapun ya gue gas aja dong. Yang namanya duit kenapa enggak gitu. Itu gue ingat banget gue present itu ya portfolio ada gue seperti ini. Intinya adalah dia tuh cuma nanya karena dia kan dia harus keluar budget untuk berangkatin gue dong. Iya kan, cost travel itu. Dia nggak afford kalau lebih dari satu orang. Oh iya. Dia gak afford lebih satu orang. Kira gue bilang bisa aman aja kok Ci. Gue bilang gue berangkat sendiri aman. Walaupun habis itu gue bingung anjing gimana caranya. Cuman ya udah. Jadi aja kan. Jadi aja. Berkat kecapan lu kan. Iya gue ngecapnya gila banget. Iya. Ya kalau lu gak ngecap kayak gitu mungkin bisa jadi gak jadi jalan. Atau gak kayak syutingnya cuma di studio kayak gini doang. Gak jadi ke Beijing gitu kan. Banyak hal sih. Gue juga ngerasain banyak banget di Creative Era yang nggak usah jauh-jauh ya. Gue yang beberapa bulan lalu aja kita lagi nge-pitch kan sama salah satu brand handphone. Gue gak mau sebut juga. Itu bukan gue yang ngomong, tapi ada kreatif lead kita yang ngomong bahwa dia ditanya tuh, ini Creative Era kan nge-offer kayak gini nih kreatifnya nih, bisa kayak gini-gini. Ini beneran bisa dieksekusi ya? Jawaban dia, ya justru kita ngasih kayak gini karena ini specialty kita. Kayak gitu kan. Dalam hati gue kayak, sejak kapan specialty kita kayak gini? Perasaan gue gak pernah ngasih tahu specialty kita kayak gini. Tapi gue tahu itu adalah effort dia untuk ngejualin service kita kan. Selesai, akhirnya kita ke mobil. Tadi lu ngomong gitu, kenapa ya? Iya, bisa biar emang. Bisa kan tapi mas? Bisa sih, cuman kayak lu gak confirm dulu. Yang penting lainnya oke gitu kan. Nah itu maksud gue, skill jualan itu gitu loh. Karena kalau misalkan lu cuma jual portfolio apa segala macam, lu akan kalah sama orang yang bisa ngecap. Betul. Kayak gitu sih, lu ngeliat sekarang orang India ya kan ada di mana-mana. Supplier diamondnya si Carvi Jewelry ini yang istri gue punya, mostly orang India kan. Harganya gak bersaing menurut gue, slightly lebih mahal. Tapi kenapa beli dia terus ya? Karena servis yang ngecapnya gila banget sih. Kadang-kadang sampai dianterin ke rumah. Kan gila banget kan. Lu cuma beli kayak 500.000 dianterin ke rumah. Jadi kayak menurut gue gila sih ekstranya. Nah itu menurut gue skill yang 80%. Yang freelancer harus punya. Gitu. Jadi introvert, wah ini mimpi buruk buat lo bro. Sumpah. Kalau introvert mungkin solusinya adalah konten kali ya. Faceless konten atau kayak apa tuh bisa kan gitu. Oke itu yang nomor 8. Nomor 9 ini yang terakhir ya. Kita udah hampir 50 menit untuk bahas ini. Nah yang terakhir ini adalah ketika lu akan resign dari kantor lu mikir kayak oh gue mau follow passion gue kan. Yaitu di fotografi contohnya gitu ya.
Tapi kalau misalkan bisnis ya mungkin bukan passion juga ya. Kayak bikin tambak ikan kan mungkin orang juga gak passionnya tambak ikan gitu kan. Cuman gue spesifik di creative workers kan banyak yang melabelkan gue resign karena gue mau ngejar passion gue sebagai videographer apa segala macam ya. Ini fakta dari gue sih. Gue gak tahu orang lain gimana. Tapi ketika lu mengkomersilkan passion lu, lu akan ngerasa ini gak passion lagi. Ini akan ngerasa jadi kayak money machine aja gitu loh. Gue setuju sih. Iya kan? Kayak dari beberapa project yang kita kerjain gue suka. Tapi sebagian besar gue gak suka. Dan terus terang jujur, kita ngelakuin sebagian besar project kita itu karena karena dibayar. Iya. Bukan karena kayak mau dong kerjain ini. Gak ada gitu loh. Gitu. Passion yang bener, misalkan gue suka videografi contohnya. Videografi yang gue suka itu ya ketika kemarin tuh misalkan gue jalan-jalan ke Jepang tuh. Atau lu jalan-jalan ke Vietnam. Itu kan passion kita bener kayak ngedokumen itu. Tapi bukan kayak syuting sampai jam 3 pagi gitu kan. Kayak karena gitu. maksudnya gue pun gue pernah bilang sama lo kan. Akhirnya gue pun baru punya kamera pribadi tuh kayak baru 3 bulan lalu. Iya. Sejak lama tuh gue cuma kayak yaudahlah jalan-jalan kemanapun gue cuma pakai HP gitu. Yes. Ke Jepang yang berapa tahun lalu pun juga gue gak pakai kamera, gue cuma pakai HP doang karena kayak passion gue udah abis di kantor ini. Iya. Udah ke drain abis di sini. Bener. Terus kayak gue harus pegang kamera lagi untuk ini. Enggak deh, gue gak mau. Yes. Gitu. Udah jadi gak fun kan. Iya. Tapi passion itu yang tadi lu suka kan, jadi kan lu pasti punya skillnya tuh. Nah yang lu jual tuh lebih ke skill itu. Iya. Jadi kemampuan itu, kemampuan teknis, kemampuan apapun yang lu jual. Iya. Dan lu dapat rewardnya berupa ya financial reward gitu. Betul. Kan, gitu. Baru belakangan inilah gue berasa kayak boleh deh. Gue bilang sama lo kan pas itu dari zaman di Tanah Kusir. Gue kayak pin beli kamera lagi, gue bilang kayak gitu. Iya. Kayak baru kebangun lagi aja gitu. Tapi ya berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun ya udah bener-bener hilang sih. Benar. Malah jadi hilang kayak gitu. Iya benar. Gitu sih ya. Itu aja sih paling dari gue sih. Ya menurut gue passion itu akan ada. Tapi ketika udah dikomersilin itu akan redup tuh. Betul. Karena kalau misalkan lu se-passionate itu, lu akan semangat terus kan. Tapi nyatanya nggak semua production yang gue lakukan, gue passionate juga gitu loh. Even syuting sekarang kan jatuhnya capek juga kan. Gitu loh, udah malam kayak gini. Tapi kayak capek gitu loh. Habis ini sahur. Iya sahur masih lama. Oh iya masih gitu. lama. Ini skip terawih nih jadi ya kan. Aduh. Gue jadi skip terawih gara-gara lu nih. Ya tapi demi inilah YouTube lah. Yaudah itu aja Sel ya. Oke. Karena gue harus terawih di rumah nih. Aman aja. Oke itu aja ya buat episode kali ini ya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah nih. Selamat berbuka puasa. Selamat sahur. Bye-bye.